Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Tommy Ferdiansyah dan anggota saya. Yang pertama Fatika Sari, yang kedua Tasya Henfi Arsyad, yang ketiga Selvi Swargani, yang keempat Windy Erlika Putri, dan yang kelima saya sendiri, keenam Rima Aulia. Di sini slide 1 dibacakan oleh Tasya. Silakan Tasya. Islam merupakan agama yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam terkandung ajaran-ajaran di antaranya adalah syariah. Syariah dapat diartikan sebagai jalan bagi seorang hamba menuju sang kawin. Salah satu aplikasi syariah dalam Islam adalah mengenai halal dan haram. Halal dan haram ini dapat mengikuti beberapa hal, seperti makanan dan pakaian, minuman, dan sebagainya. Namun, dewasa ini tidak sedikit umat Islam yang kurang memahami sepenuhnya mengenai hal yang diharamkan dan dihalalkan dalam Islam. Bahkan, sebagian besar dari mereka bukan untuk mempelajarinya dan lebih parahnya lagi. Mereka mengetahuinya tapi tidak mau mengamalkannya. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja karena secara tidak langsung akan berdampak buruk terhadap umat Islam ke depannya. Bagaimana mungkin Islam dibenarkan di tangan orang-orang yang kemudian mengamalkan ajarannya serta bersikap adil-adil? Oleh karena itu diperlukanlah untuk mempelajarinya sedini mungkin mengenai halal dan haram ini agar tidak terjadi kesalahan yang fatal, serta diperlukan pembiasaan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep makanan dan minuman dalam Islam. Makanan dalam Al-Quran. Menurut bahasa, makanan adalah nominah yang disandarkan pada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung seorang makan. Sedangkan dalam Al-Quran, makanan disebut dengan ta'am, segala sesuatu yang dicicipi atau dimakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Quraisy ayat 3-4 yang terjemahnya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamalkan mereka dari kenafikan. Kedua hal yang disebutkan dalam ayat di atas adalah kesejahteraan akan tercapai jika tersedia pangan atau pertumbuhan ekonomi serta terjaminnya stabilitas keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar untuk dimohonkan dan disyukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemberi rasa aman serta pencerahan aneka rasa. Untuk slide 3 dan 4 dibacakan oleh Fatika. Silakan Fatika. Konsep jenis makanan dalam Al-Quran yaitu satu nabati. Secara eksplisit tidak ditemukan ayat Al-Quran yang melarang memakan makanan nabati atau tumbuh-tumbuhan tertentu. Kalaupun ada, hal tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk atau merusak kesehatan. 2. Hewani. Jenis makanan hewani dalam Al-Quran yaitu A. Berasal dari laut atau sungai. Hewan yang hidup di air dengan ciri-ciri jika keluar dari air maka akan segera mati. Contohnya ikan dan sejenisnya. Hewan yang hidup di dua alam. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum memakan hewan ini adalah halal, kecuali kodok dan ular karena tergolong buruk dan dilarang dibunuh. Buaya karena memiliki taring untuk memangsa. Lanjut. B. Berasal dari darat. Satu jinak, yaitu semua hewan yang hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti hewan ternak, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, liar, yaitu semua hewan yang tinggal jauh dari manusia dan tidak diberi makan oleh manusia, baik buas maupun tidak, seperti singa, kelinci, ayam hutan, dan lain-lain. Hukum memakan hewan dengan kedua bentuk di atas
asalnya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. C. Olahan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 67 yang terjemahannya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat di atas menjelaskan tentang makanan olahan yang diolah menjadi dua jenis, yaitu makanan olahan yang buruk dan makanan olahan yang baik. Untuk slide 6 dan untuk slide 5 dan 6 dibacakan oleh Selfie. Silakan Selfie. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua makanan yang mengandung lemas makan dan manfaat bagi ruh dan jasad atau individu dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang tidak haram, yaitu mengkonsumsinya tidak dilarang oleh agama, baik dari jenisnya, oleh perolehannya maupun cara penggunaannya. Makanan dan minuman yang baik yaitu yang pertama, makanan dan minuman yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa jenis makanan yang dianjurkan untuk dimakan seperti padi-padian, pangan hewani, ikan, buah-buahan, lemak dan minyak, madu dan lain-lainnya. Yang kedua, proporsional adalah sesuai dengan sebutan termakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang. Ini makan dengan wajar, tidak mengurangi kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak melewati batas. Yang ketiga, aman. Tuntunan perlunya mengkonsumsi makanan yang aman terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Perintah makan dalam ayat tersebut dirangkaikan dengan perintah bertakwa, menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi dakwah yang intinya adalah berusaha menghindar dari segala mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang jenis cara perolehan dan cara penggunaannya tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jenis makanan dan minuman yang haram dan dalam Islam yaitu yang pertama, makanan dan minuman yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya adalah asal dari makanan dan minuman tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, kamar dan lain-lainnya. Yang kedua, makanan dan minuman yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya adalah asal makanannya adalah halal, akan tetapi menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti makanan hasil curian, upah perzinaan, sesajian perkebunan, makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan dan lain-lain. Untuk slide 7 dan 8 dibacakan oleh Rima. Silakan Rima. Makanan dan minuman yang haram dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf dan semua karakteristik yang meniscayakan sesuatu diharamkan. Contoh, satu, karakter arak yang menjadikan penenggaknya hilang ingatan, bahkan rusak badan. Yang kedua, karakter bangkai yang mendatangkan penyakit dan menjijikkan bagi yang mengonsumsinya. Yang ketiga, karakter daging babi yang mengandung racun mematikan. B. Faktor eksternal, yaitu karakter yang dinyatakan batil oleh syariat seperti marah, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Makanan dan minuman yang diharamkan dilatar belakangi oleh alasan A. Membahayakan tubuh dan akal, B. Bersifat buas, C. Bersifat najis, D. Diharamkan karena disembelih untuk selain Allah, E. Diharamkan karena diperoleh secara haram. D. Etika makan dan minum. Satu, hal yang dianjurkan dan dimakruhkan serta diharamkan sebelum makan dan minum. Satu, larangan menggunakan piring dan gelas dari emas dan perak. Dua, dianjurkan mencuci kedua telapak tangan sebelum mengonsumsi makanan. Tiga, cara duduk saat makan yaitu disunahkan untuk duduk bersimpuh
atau dengan menegakkan kaki kanan sambil menundukkan kaki kiri. 4. Makruh makan sambil duduk bersandar. 5. Makruh makan sambil berbaring miring. 6. Makruh makan sambil berdiri. 2. Cara mengonsumsi makanan. 1. Menyebut nama Allah sebelum makan. 2. Makan dengan tangan kanan. 3. Mengambil makanan terdekat. 4. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam makan. 5. Disunahkan memakan makanan setelah panasnya berkurang. 6. Tidak mencela makanan. 7. Mencuci tangan setelah makan. Lanjut, slide 9 dan 10 dibacakan oleh Windy. Silakan Windy. 2. Naza, narkotika dan zat adiktif lainnya menurut Islam. A. Jenis naza dan dampaknya. Yang pertama, miras. Miras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, salah satu zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. 2. Ganja. Ganja termasuk dalam kategori narkotika. Dan yang termasuk kategori narkotika lainnya adalah candu, morfin, heroin, dan kokain. Yang ketiga, putau. Putau adalah bubuk atau kristal heroin. Yang keempat, ekstasi. Ekstasi adalah zat yang tidak termasuk narkotika atau alkohol, melainkan bentuk zat adiktif, zat yang dapat mengakibatkan adiksi, yaitu ketagihan atau kecanduan dan ketergantungan. Yang kelima, kokain. Kokain berasal dari daun atau tanaman koka, biasanya digunakan dengan cara menaruh bubuk atau hancuran kristalnya pada selaput lendir hidung lalu dihirup. Yang ketiga, konsep berpakaian dalam Islam. A. Pakaian dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang memiliki makna pakaian, yaitu libas, penutup yang menunjukkan pakaian lahir maupun batin, siap, menunjukkan pakaian lahir, sarabil, pakaian apapun jenis bahannya. Dalam Al-Quran diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin, dan bahaya dalam perperangan. Serta pakaian juga dapat menjadi alat penyiksa. Yang B. Fungsi pakaian. Yang pertama, untuk menutup aurat. Dalam Al-Quran, aurat disebut sau'at dari kata sa'a dan yasu, yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Sebagai penutup aurat, pakaian berfungsi menutupi anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Yang C. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kesimpulan. Syariah merupakan jalan manusia menuju Allah. Dalam Islam, ada beberapa aplikasi syariah, di antaranya adalah halal dan haram. Aplikasi syariah mengenai halal dan haram dalam Islam meliputi yang pertama, makanan dan minuman, 2. Naza, narkotika, dan zat adiktif lainnya, 3. Pakaian. Ketiga aplikasi di atas telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mana yang halal dan yang haram. Umat Islam hendaknya mampu mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kehidupan Islam yang lebih baik. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.